Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama mempelajari kitab Nasihati lin Nisa karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, dan ini merupakan karya yang sangat luar biasa dari seorang wanita, ya, penuntut ilmu, wanita, anak para ulama, ya, subhanallah, dan beliau subhanallah memberikan nasihat-nasihatnya karena cinta kepada kita muslimah, ya subhanallah. Kalaulah bukan karena cinta beliau kepada kita, maka pastinya beliau tidak akan menulis, ya, dituangkan dalam kitab beliau. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, karena Allah Azza wa Jal masih memberikan kepada kita telinga untuk bisa mendengar. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita mata untuk bisa melihat. Karena dengan modal mata dan telinga ini, kita bisa untuk bertolabul ilm. Subhanallah. Dan kita tahu, ya akhwat, bahwa sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya akan Allah mintai pertanggungjawaban. Baik. Kita lanjut ke sifat tercela, ya, dalam kitab Ummu Abdillah di halaman 290 atau 219. Apa kata Ummu Abdillah? Ummu Abdillah berkata dalam kitab beliau Nasihati lin Nisa, di antara sifat yang tercela adalah al-ghadab, yaitu sifat marah, ya. Dan nasihat ini pastinya apapun yang saya sampaikan di sini, ya akhwat, nasihat yang sesungguhnya saya tunjukkan untuk diri saya terlebih dahulu, ya. Dan tidaklah saya sampaikan ini kecuali tanda sayang saya kepada teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, ya subhanallah. Kita tidak mau terus-menerus berada dalam sifat tercela, walaupun terkadang yang namanya nafsu memerintahkan kepada keburukan, yang namanya syaitan terkadang mengganggu, subhanallah. Maka di antara sifat yang tercela, kata Ummu Abdillah, adalah al-ghadab. Al-ghadab itu adalah marah, ya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat, ya akhwat. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Subhanallah. Jika syaitan, ya, ia mengganggu kita, ya akhwat, jika syaitan mengganggu kita dengan sebuah gangguan, maka mohonlah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah dengan beristi'adzah. Isti'adzah itu adalah fasta'id billah, itu namanya isti'adzah. Kalimat isti'adzah itu adalah ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah, saya berlindung kepada Allah, minasyaiton, dari godaan syaitan, ar-rajim, yang terkutuk, ya. Jadi subhanallah, ini tips kalau misalnya kita sedang marah, ya, maka kita tahu marah itu datangnya dari syaitan, dan kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan saya yakin siapapun di antara kita, ya subhanallah, pasti pernah merasakan marah di dalam kehidupannya, subhanallah. Karena memang sifat marah ini merupakan tabiat yang tidak mungkin luput dari manusia, ya akhwat. Ya, karena manusia memiliki nafsu, karena kita memiliki nafsu, dan nafsu itu terkadang menyuruh kepada keburukan, ya subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, beliau pernah berkata, apa kata beliau? Kata beliau, aku ini hanyalah manusia biasa, dan bisa senang juga bisa marah, ya. Tapi tentunya marahnya Rasulullah SAW pasti berbeda dengan marahnya kita, ya. Marahnya Rasulullah SAW itu bagus, ya, masya Allah. Dan subhanallah, nanti kita akan membahas, ya akhwat, kenapa kita itu harus menahan marah gitu loh. Marah itu wajar, ya, fitrah. Tapi kita harus bisa menahannya, karena
banyak sekali nanti kita akan baca dalam hadis Rasulullah SAW yang dituangkan oleh Abdillah di kitabnya beliau, bahwa orang-orang yang dia menahan marah itu mendapatkan sesuatu yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita runut lagi ya akhwat, sebenarnya apa sih definisi marah? Ya, marah itu kalau secara bahasa artinya, kalau secara ini ya bahasa Arab itu artinya adalah adamur ridho bisyai. Ya, marah bisa diartikan ketika seorang itu tidak ridho terhadap sesuatu, kemudian dia marah, al-ghadab, ya, dia marah. Atau ada juga yang mengartikan bahwa marah itu adalah al-abus, ya, kemuraman. Ya, ini juga diantara definisi marah yang pernah disampaikan oleh para ulama. Ya. Atau ada juga yang mengatakan bahwa marah ini adalah as-sukhat. As-sukhat itu murka, ya, atau marah. Ya, ini diantara definisi bahasa secara bahasa, ya, al-ghadab. Baik, kalau secara istilahan definisi marah itu adalah perubahan dalam diri kita, ya, yang dibawa oleh kekuatan, ya, kekuatan dari syaitonir rajim, dan biasanya dia ada gemuruh di dalam dada, ya. Dan kemarahan itu teramat sangat gitu, maksudnya dia benar-benar marah sekali gitu ya. Dan inilah tanda-tanda definisi marah yang telah diajarkan oleh para ulama. Sampai-sampai ya akhwat, biasanya nih ya, kalau kita melihat orang lagi marah, ya, biasanya wajahnya yang tadinya adem ayem gitu ya, loh jinaweh, itu jadi tiba-tiba jadi apa? Jadi menyeramkan gitu ya, jadi memerah. Nah, ini orang kalau marah begitu. Atau biasanya dahinya mulai mengerut gitu ya. Subhanallah. Dan orang marah itu tandanya biasanya otot-ototnya mulai mengejang, ya subhanallah. Kemudian orang yang marah itu biasanya tidak bisa berpikir logis, ya subhanallah. Dan inilah marah, ya, marah yang biasa kita lihat terjadi pada diri seseorang, ya, tanda-tandanya banyak. Nah, marah itu sendiri ya akhwat, terbagi menjadi dua sebenarnya. Ada marah yang terpuji dan ada marah yang tidak terpuji, ya. Jadi sekarang kita belajar lagi nih, bahwa sesungguhnya tidak semua marah itu sesuatu yang tidak baik, ya. Kalau para ulama mendefinisikan atau membagi marah itu ke dalam dua golongan. Ada yang mahmudah, mahmudah itu adalah terpuji. Ada yang mazmumah, mazmumah itu tercela. Seperti apa? Memang ada marah terpuji. Marah terpuji ada ya akhwat, ya. Marah terpuji itu misalnya ketika kita marah. Kenapa kita marah? Ketika agama kita, agama Islam diinjak-injak gitu ya. Ketika agama Islam dilecehkan gitu ya. Atau ketika seseorang misalnya marah ketika saudaranya didolimi oleh orang lain. Nah, ini juga termasuk marah yang mahmudah. Atau seorang laki-laki dia marah ketika misalnya ada yang mengganggu istrinya. Ya, seorang suami dia marah ketika ada laki-laki yang mengganggu istrinya. Ini diperbolehkan. Justru kalau dia nggak marah, dia dinamakan dengan dayus. Seorang suami yang tidak cemburu kepada istrinya. Ya, padahal yang namanya seorang suami ketika istrinya diganggu oleh orang lain yang bukan mahramnya, maka dia hendaklah marah. Dan ini marahnya diperbolehkan. Ya, subhanallah. Subhanallah ya akhwat. Marah yang diperbolehkan adalah marah yang dia itu bukan karena ego yang ada dalam dirinya, tapi memang untuk sesuatu yang Allah cintai, ya, sesuatu yang Allah cintai. Dan kita boleh marah ketika misalnya Nabi kita Muhammad SAW diejek gitu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya subhanallah Rasulullah SAW ya adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. Kemudian yang kedua ya akhwat adalah marah yang sifatnya tercela atau mazmumah. Nah, ini marah yang tidak diperbolehkan. Marah yang seperti apa yang tidak diperbolehkan? Ya, marah yang mengedepankan hawa nafsu. Ya, marah yang mengedepankan hawa nafsu. Ya, subhanallah. Dan ini sesuatu yang tidak baik ya ketika setiap hari dia dalam keadaan marah. Atau misalnya marah dalam sebagai balas dendam. Nah, ini juga sama. Itu juga marah yang tidak baik. Kenapa sih marah itu tidak baik ya akhwat? Karena dampaknya sebenarnya untuk diri kita gitu. Dampaknya sebenarnya yang dirasakan orang marah itu aslinya itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Jadi subhanallah. Kalau kita lihat ya akhwat, di antara hal yang kenapa sesuatu itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, pasti itu ada hikmahnya. Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah itu
untuk kebaikan kita sebagai umatnya. Dan subhanallah ya akhwat, orang yang dia suka marah biasanya kesehatannya mulai terganggu gitu ya. Subhanallah. Jadi marah ini adalah sesuatu yang bisa mengganggu kesehatan. Marah yang madmumah ya, yang tidak terpuji, ini biasanya membuat akhirnya kesehatan seorang itu mulai terganggu ya. Jadi kondisinya yang tadinya sehat walafiat karena marah, karena dia marahnya itu bukan karena Allah ya. Dan biasanya orang marah itu nggak ada yang tersenyum ya, langsung urat leher tegang ya, matanya melotot gitu ya. Subhanallah. Bahkan kata-katanya sudah mulai kata-kata yang kotor yang keluar gitu ya. Kalau demikian subhanallah akan membuat semua anggota badannya akan sakit-sakit gitu ya. Akan merasa pegel-pegel sakit. Ini dampak diantara dampak marah ya subhanallah. Dan ini tidak baik untuk kehidupan seorang muslim ya. Jadi dampak marah itu sebenarnya orang yang suka marah cepat tua, itu benar ya. Ada orang mengatakan orang yang suka marah itu cepat tua, itu kenapa? Karena memang dia selalu tegang ketika menjalani hari-hari, dia tidak bisa tenang ya. Jadi subhanallah. Dan ini ya akhwat, kalau kita berbicara masalah efek marah, sebenarnya yang dirugikan adalah kita yang marah gitu ya. Dan biasanya marah ini sesuatu yang kalau seseorang dia bisa mengatur emosinya dengan baik, karena marah ini kan bagian dari sebuah emosi ya akhwat ya. Ada sedih, ada bahagia, ada yang namanya emosi kan macam-macam. Dan subhanallah, kalau seseorang yang sudah bagus merilis emosinya dalam kehidupan sehari-hari, apapun yang dia temui ya akhwat, dia akan tenang ya. Dia akan meresponnya itu dengan penuh ketenangan, bukan penuh amarah gitu ya. Subhanallah. Dan biasanya kalau marah itu artinya biasanya ya orang sudah mulai kasar gitu. Ya itulah syaitonir rajim. Karena marah dari syaiton, maka biasanya dia akan yang diikutin itu sebuah kejelekan. Bahkan marah itu ya akhwat bisa menyebabkan resiko penyakit jantung ya. Subhanallah. Dan orang yang terkena serangan jantung itu biasanya kadang diawali dengan apa? Dengan marah di antara faktornya, tapi nggak semuanya ya. Karena marah-marah dan langsung jantungnya langsung mulai kambuh gitu ya. Penyakit jantungnya mulai kambuh ya subhanallah. Bahkan marah juga bisa membuat seseorang stroke ya akhwat. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kenapa? Karena ya tadi urat nadinya tegang, kemudian misalnya pecah gitu kan. Nah, ini la haula wala quwata illa billah, ini membuat akhirnya kacau semuanya. Bahkan biasanya coba ibu-ibu, mama kalau habis marah kira-kira pusing nggak kepalanya? Pusing kan ya? Nah, itu juga bisa menyebabkan kepalanya jadi pusing, subhanallah. Bahkan yang namanya marah ya akhwat itu sangat-sangat memberikan efek negatif untuk kesehatan kita. Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti kita untuk tidak marah. Baik, kita kembali ke kitab. Apa kata Abdillah? Wa qala al-Imamul Bukhari, haddatsana Umar bin Hafs, haddatsana Abi, haddatsana al-A'mash, qala haddatsani Adi bin Thabit, qala sami'tu Sulaiman bin Sarb, rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. استبى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان فقال أترى بي بأس أمجنون أنا اذهب ya. Jadi di sini akhwat disebutkan oleh Ummu Abdillah, beliau menyebutkan sebuah hadis dari Umar bin Hafs ya. Mengabarkan kepada kami, katanya bapaknya beliau mengabarkan kepada kami dari Amas ya. Adi bin Sabit mengabarkan bahwa seorang sahabat Rasulullah SAW berkata, apa kata beliau? Dua orang laki-laki saling mencela di sisi Nabi kita Muhammad SAW. Lalu salah satunya marah. Jadi di depan Rasulullah SAW, dua orang laki-laki ini saling gontok-gontokan, saling mencela, saling mengejek gitu ya. Dan ketika itu Rasulullah SAW ada di samping mereka. Kemudian kemarahannya semakin besar sehingga yang marah itu mukanya jadi merah, wajahnya jadi merah ya, dan berubah raut mukanya. Ya subhanallah. Kalau ada orang marah, ya, dia nggak berubah raut mukanya itu masya Allah luar biasa ya. Biasanya orang marah itu mulai berubah mukanya.
ya, mulai matanya melotot misalnya ya. Dan subhanallah di sini dikatakan bahwa ketika Nabi kita Muhammad SAW melihat raut muka orang yang marah itu berubah, maka kata Rasulullah SAW, kata beliau, sesungguhnya kata beliau, inilah a'lam, saya mengetahui sebuah kalimat, ya, sebuah kalimat. Kalau seandainya ia mengucapkan kalimat ini, maka Allah akan hilangkan rasa marahnya. Ya, Allah akan hilangkan sesuatu yang dia rasakan. Maka kemudian orang tersebut mengabarkan ya, ucapan Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengajarkan apa yang diajarkan Rasulullah, yaitu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ya subhanallah. Jadi memang marah itu adalah dari syaitanir rajim. Kalau ada orang marah, bersegeralah untuk beristi'adzah ya, dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, kemudian qauluhu idhab, qala al-hafidz Ibnu Hajar wa khitabu min ar-rajul lir-rajul alladhi amarahu bit-ta'awudh yamdu fi syughl wa akhlaq bihadha al-ma'muri an yakuna kafiran aw munafiqan aw kana ghalaba alayhi al-ghadab hatta akhrajahu 'an al-i'tidal بحيث جزر الناصح الذي دله على ما يزيل عنه ما كان به من وهج الغضب بهذا الجواب المسيء. وقيل إنه كان من جفاة الأعراب وظن أنه لا يستعيذ من الشيطان إلا من به جنون ولم يعلم أن الغضب نوع من الشر الشيطان ولهذا يخرج به عن صورته ويزين إفساد مال وقطيع الثوب وكسر عانية أو الإقدام على ما أغضب ونحو ذلك مما يتعاطه من يخرج من الاعتدال. Ini panjang banget. Maksudnya begini ya akhwat. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kata idhab kan katanya di sini kan pergilah gitu ya. Jadi dua orang ini ketika salah satunya memberikan nasihat kepada orang yang sedang marah itu, coba ayo katakanlah ta'awud gitu ya, sebagaimana aku telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini tidak mau menerima dan dia berkata, apakah ada terlihat padaku sesuatu yang aneh gitu? Apakah kamu melihat saya gila katanya ya? Maka idhab, pergilah. Nah, ucapan orang tersebut pergilah ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah pembicaraan yang seseorang memerintahkan kepada orang lain untuk berta'awud ya. Dan maksudnya ketika dia ini berkata demikian, yang dimaksud bisa jadi perintah ini ditunjukkan untuk orang-orang kafir atau orang-orang munafik, dan ini adalah sesuatu yang kita tidak mengetahui betul ya, apakah itu kepada siapa. Yang penting kepada rojul artinya berarti kepada laki-laki ataupun muslim, kepada laki-laki yang dia tidak ketahuan siapa laki-laki tersebut, jadi nggak disebutkan namanya ya. Yang pasti orang tersebut adalah orang Arab Badui yang biasanya kaku tabiatnya ya. Kaku tabiatnya menduga bahwa orang yang dia berlindung dari syaitan itu adalah orang yang gila. Padahal kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari godaan syaitan. Ya. Apapun kejadiannya ketika sesuatu yang tidak baik, maka kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Baik. Kemudian Ummu Abdillah mengatakan, wa ma aktsaru dawa'il ghadab wa ma aqalla dawa'is surur. Kata beliau, betapa banyak ya subhanallah hal-hal yang mendorong kita itu marah ya, dan betapa sedikitnya yang mendorong sesuatu yang membuat kita senang. As-surur itu adalah kebahagiaan ya akhwat. Wa in wujidat fahiya tadmah bi sur'at, nas'alullah an yuslihana wa an yarzuqna as-sabr. Masyaallah ya. Kata beliau, subhanallah, jikapun ada yang membuat kita itu bahagia, faktornya, maka biasanya cepat hilang. Dan beliau mendoakan kita ya akhwat, nas'alullaha, dan kata beliau, kami memohon kepada Allah agar memperbaiki keadaan kita. Kata beliau, kita memohon kepada Allah. Nas'al berarti di sini kata nun, nahnu ya. Maka beliau mendoakan dari jauh ya subhanallah, dengan tulisan beliau ini artinya ya akhwat menandakan bahwa beliau tuh seseorang yang suka mendoakan saudaranya. Dan memang saya mengenal betul bagaimana orang Yaman, karena Ummu Abdillah ini adalah orang Yaman ya. Ketika saya jumpa dengan orang Yaman tuh subhanallah, saya melihat ya mereka itu ringan lisannya untuk mendoakan saudaranya. Jadi nggak berat ya. Dikit-dikit kita itu didoakan ya subhanallah. Dan lebih baik ya doa yang keluar dari mulut daripada sumpah serampah yang keluar dari mulut seorang muslim atau seorang muslimah. Beliau mendoakan kita semuanya ya akhwat ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki keadaan kita ya. Dan kata Ummu Abdillah,
kita juga memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kesabaran. Wa qad asnallahu ala man kadhmi ghaidhi. Lihat teman-teman, kalau sesuatu itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita melakukannya atau kita menjauhinya, maka kita dapat pahala tuh. Kita tahu bahwa marah itu adalah sesuatu yang dilarang. Kan ada kan Rasulullah nanti berkata la taghdab, jangan marah. Nah, kalau kita menjauhi larangan Rasulullah ataupun Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat pahalanya. Jadi pertama kita dapat pahala. Yang kedua, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Masyaallah ya. Ini sifat-sifat baik. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, ya, di waktu lapang maupun di waktu sempit, ya. Wal kadiminal ghaid. Apa itu al kadiminal ghaid ya akhwat? Al kadiminal ghaid itu adalah orang yang menahan amarahnya. Jadi sebenarnya marah itu pasti ada ya akhwat. Tapi beda antara orang yang mengeluarkan marah dan orang yang menahan marah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dia menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang dan sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, ya, wal kadiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Subhanallah, Allahu akbar. Lihat ya akhwat, ini sifat orang-orang yang Allah cintai itu adalah orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan kita tahu ketika seseorang mudah memaafkan kesalahan orang lain, artinya orang tersebut memiliki hati yang lembut, ya subhanallah. Dan ketika kita itu mudah memaafkan kesalahan orang lain ya akhwat, sebenarnya kebaikan akan kembali kepada diri kita. Orang yang senantiasa dalam hidupnya penuh dengan kedendaman, kesumat gitu ya, dendam, iri, dengki, subhanallah, itu juga berdampak pada dirinya. Akhirnya subhanallah, atas izin Allah badannya tidak sehat, ya subhanallah. Orang yang dia hatinya lembut, maka akan mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Yuk, mulai lagi kita cek diri kita masing-masing. Tidak usah tengok kanan kiri. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah dalam keadaan sempit dan lapang? Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang menahan amarah? Apakah kita termasuk orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain? Ya, kita semua mengecek diri kita masing-masing. Kalau itu ditemukan pada diri kita, maka bertahmidlah kepada Allah, alhamdulillah, atas karunia yang Allah berikan. Ya, karena siapa yang memberikan hati yang lembut? Allah. Ya. Dan kalaulah misalnya kita belum punya sifat yang saya tadi sebutkan, ya, belum menginfakkan harta di jalan Allah, belum bisa menahan amarah, belum bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah, wahai Rabbku, lembutkanlah hati hamba ya Allah, agar hamba mudah memaafkan kesalahan orang lain, agar hamba mudah menahan amarah, agar hamba mudah untuk menginfakkan harta di jalan Allah, subhanallah. Karena sesungguhnya kebakhilan itu datang dari syaitan. Karena sesungguhnya marah itu datang dari syaitan. Karena sesungguhnya dendam, hasad, dengki, semuanya datang dari syaitan. Dan itu sifatnya syaitan. Ya. Maka ketika seseorang itu ingin yang dicari dalam kehidupan adalah ridhonya Allah ya akhwat, maka kedepankan Allah. Ya, kedepankan Allah. Kita akan mudah ya, melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, kita ikuti. Kita akan lebih mudah bersabar ya, ketika terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan di dalam kehidupan kita. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Subhanallah, subhanallah. Di sini ya akhwat, ya, dalam Asy-Syura, ya, boleh dibuka ya akhwat. Asy-Syura ayat 37. Ya. Ini sepertinya potongan ayat ya. Berarti teman-teman buka Asy-Syura ayat 36-nya dulu. Dibuka karena ini langsung Asy-Syura ayat 37 ya. Baik. Asy-Syura ayat 36, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairu wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
Baru kemudian Allah sambungkan dengan ayat Asy-Syura ayat ke-30 ke-37 ya. Apa surah Asy-Syura ayat 37? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idzahum ghadibu wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Jadi orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, adalah orang-orang yang dia di antara sifatnya adalah menahan amarah. Ya subhanallah, menahan amarah, dan ini merupakan hal yang di antara ciri orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Dan orang-orang yang yazdanibuna kabairal ismi, yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa dan fahisyah. Masya Allah. Baik. Kemudian apa kata Imam Ahmad? Qala al-Imam Ahmad. Imam Ahmad adalah salah satu imam 4 madhab ya akhwat. Jadi imam 4 madhab kan ada Imam Syafi'i. Kita orang Indonesia rata-rata madhabnya Imam Syafi'i. Ada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i namanya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Malik, Imam Darul Hijrah, dan terakhir adalah Imam Abu Hanifah, yaitu Nu'man bin Sabit. Ya, rahimahumullahu jami'an. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Ya. Apa kata Imam Ahmad? Haddatsana Syuja' bin Walid an Umar bin Muhammad. Kemudian an Salim an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ma tajarra'a 'abdun jar'atun afdala 'indallahi 'azza wa jal min jur'atin ghaidin yaqdimuha ibtigha'u liwajhillahi ta'ala. Subhanallah. Allahu akbar. Kata Imam Ahmad, ya, beliau berkata, Syuja' bin Walid telah mengabarkan kepada kami dari Umar bin Muhammad, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Kemudian kata Ibnu Umar, dan ini Ibnu Umar terkenal orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, kemana Rasulullah SAW pergi, beliau ikut, Masya Allah. Maka beliau tak heran, ya, beliau itu Ibnu Umar adalah seorang perawi hadis. Ya, jadi banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW karena banyaknya muamalah beliau dengan Rasulullah SAW. Apa kata Ibnu Umar? Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa tidaklah seorang hamba ma tajarra'a 'abdun, tidaklah seorang hamba abdun jar'atun, ya, meneguk suatu tegukan yang afdal. Afdal itu berarti kata af'al, lebih, ya, afdal lebih utama. Di mana lebih utamanya? Afdala 'indallahi 'azza wa jal, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang kita cari itu juara di hadapan Allah, bukan juara di hadapan manusia. Ya, karena nanti kita akan kembali kepada Allah dan kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah berkata, tidaklah seorang hamba meneguk suatu tegukan yang lebih utama di sisi Allah daripada apa? Daripada min jur'ati ghaidin yaqdimuha, daripada tegukan marah yang sedang dia tahan karena menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya di sini kata beliau, maksudnya adalah adanya rasa pujian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menahan marah, yang mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang hari ini masih menahan amarah, ya, maka lepaskan dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan lepaskannya ke hal-hal yang baik, ya. Nanti kan biasanya kalau ada tuh cara merilis marah gitu, ya. Marah itu memang harus dikeluarkan, tapi cara mengeluarkannya itu dengan cara yang anggun, dengan cara yang baik atau yang tidak baik. Nah, itu pilihan, ya. Baik. Wal hadisu yaqulu anhu al-walid fil jami' sahih. Jadi beliau mengatakan bahwa hadis ini disampaikan oleh al-walid. Ya, al-walid itu berarti apa ya akhwat? Sini walid, ya. Walid itu ayah, ya. Oleh ayahnya beliau Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala, di mana di kitab Jami'us Sahih, ada kitab beliau, kitabnya Syekh Muqbil, ada kitab Jami'us Sahih. Apa itu Jami'us Sahih? Hadis kumpulan hadis-hadis yang tidak ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, ala syurtis syaikhain, ya.
Baik, wa kadzalika athar Nabi sallallahu alaihi wasallam ala man dafa'al ghadab fi sahihain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ati, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Masya Allah ya. Allahu akbar. Ini nasihat terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Apa kata beliau? Laisa syadidu bis-sur'ati. Orang yang kuat, kata beliau, bukanlah orang yang berani bergulat ya. Jadi orang yang kuat itu sebenarnya orang yang seperti apa? Nah, ini juga boleh kita katakan kepada anak-anak kita, nak, jadi orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat itu innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat di hadapan Allah itu orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah ya. Jadi tidak banting sana, banting sini ya. Tidak kemudian suaranya jadi keras ya, subhanallah. Berarti kalau masih ada sesuatu yang diterbangkan ya, piring terbang, apalagi gelas terbang, itu artinya subhanallah belum bisa mengendalikan marahnya. Padahal orang yang kuat di hadapan Allah adalah orang yang mampu mengendalikan marah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita ya akhwat ya, karena sesungguhnya orang-orang yang bisa menahan amarahnya itu adalah orang-orang yang diberikan kebaikan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita atas kelalaian kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya ya dari sesuatu yang tercela ya, subhanallah. Baik. Kemudian kata Ummu Abdillah, wa amara min talabil minhul wasiyah ya, subhanallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita dengan sebuah wasiat agar apa? Agar tidak marah. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata laki-laki ini kepada Nabi kita Muhammad SAW? Ausini, ya Rasulullah, berikanlah wasiat untukku. Qala, kata Rasulullah SAW, la taghdab, janganlah engkau marah. Dan Rasulullah SAW mengulanginya lagi. Faraddada miraran, ya bukan cuma sekali. Ya Masya Allah, ya, ini menunjukkan kenapa Rasulullah SAW itu mengatakan tidak sekali, tapi mengatakan faraddada miraran, mengatakan beberapa kali, agar apa? Agar perkataan beliau tuh didengar ya akhwat. Biasanya orang kalau berkatanya cuma sekali kadang lewat saja. Tapi ketika mengatakannya beberapa kali, maka semoga nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW, wasiat yang diberikan Rasulullah SAW itu masuk pada diri orang tersebut ya, subhanallah. Maka Rasulullah SAW mengatakan faraddada miraran, dan Rasulullah berkata kembali apa? La taghdab, janganlah engkau marah. Masya Allah, subhanallah ya akhwat. Ini namanya jawami'ul kalim ya, kalimatnya pendek tapi maknanya dalam ya, subhanallah ya kan. Coba kalau teman-teman sekarang baca hadisnya, saya kira insya Allah sudah hafal. La taghdab faraddada miraran la taghdab, sudah, itu matan hadisnya, isi hadisnya seperti itu ya, subhanallah ya. Daripada yang awal tadi laisa syadidu bisur'ati innama syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, lebih panjang ya. Maka saya kira teman-teman bisa langsung menghafal hadis la taghdab faraddada miraran la taghdab ya. Apalagi anak-anak TK biasanya mereka cepat sekali ya. Di antara yang diajarkan di sekolah alam tahfiz unggulan di satu di sini, di antaranya adalah hadis-hadis pendek, dan saya mendengar anak-anak mengucapkan di sini la taghdab walakal jannah, ya janganlah engkau marah maka bagimu surga. Masya Allah, itu ya subhanallah, menurut saya itu adalah nasihat yang sangat berharga. Saya yakin kalau ada ibu-ibu marah ya, ibu-ibunya marah, tiba-tiba anaknya dengan suara anak-anak gitu, kemudian dia mengucapkan la taghdab walakal jannah gitu ya, wah itu langsung diem kita ya. Masya Allah, ternyata dinasihati oleh anaknya sendiri ya, Masya Allah. Atau la taghdab ya, misalnya, itu saja itu sudah menjadi nasihat yang berharga untuk kita sebagai orang tuanya. Dan terkadang kita suka marah-marah ke anak-anak ya, ibu-ibu ya, Masya Allah ya. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta maaf kepada anak-anak kita, karena terkadang maaf ya nak ya, ibu marah karena subhanallah, terkadang marahnya ibu itu karena kecapean gitu, kelelahan gitu ya, subhanallah. Yang namanya seorang ibu semuanya dikerjakan ya, Masya Allah. Dan ini hal yang subhanallah ya, kebaikan untuk ibu tersebut ya. Jadi apa-apa dikerjakan, dan ini pahala yang Allah berikan kepada seorang ibu. Sampai terkadang saking capeknya anaknya bertingkah, akhirnya kelewat marah ya, subhanallah. Baik. Dan kenapa Rasulullah SAW itu sampai mengulang-ulang la taghdab walakal jannah? Artinya bahwa marah ini teman-teman adalah pokok berbagai kejahatan
ya, pokok berbagai kejahatan. Karena orang kalau sudah marah biasanya akan timbul lagi kejahatan yang lain, ya, timbul lagi kejahatan yang lain. Di Rasulullah SAW mengulang agar orang tersebut tidak marah. Wadzalika li'annal ghadab, kata Ummu Abdillah, wadzalika li'annal ghadab, karena marah itu yajma'u syarr kullah. Kata beliau, karena marah itu akan menghimpun, mengumpulkan semua kejelekan pada diri orang tersebut. Wa mimma yu'inu ala qadmi an yu'lam ma yatarattab ala dhalika minal fadl wa an yasta'idhu billahi minasyaitan wa inna uqbal ghadab wa khimah. Ya, kata beliau, ya di antara perkara yang bantu seorang menahan marahnya yaitu hendaknya dia mengetahui keutamaan yang diraih dengan menahan marah. Apa di antara keutamaannya? Orang yang menahan marah dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa hadzal khalqul aziz qalla man yatahalla bihi wa rubba shakhsun idza ghadiba intasara li nafsihi bil haqqi wal batil, ya. Dan orang yang membela dirinya, ya, orang yang dia membela dirinya baik dengan cara yang benar maupun cara yang batil, ini adalah orang yang tidak baik. Seharusnya membela diri dengan cara yang baik. Tsummal ghadab al-manhiyun anhu ma kana fi umurid dunya. Dan kata Ummu Abdillah, sifat marah yang tidak boleh, yang madzmumah, yang terlarang, yang tidak terpuji adalah yang terkait dengan perkara dunia, au fi agradin sakhsiyah, atau perkara menjatuhkan kehormatan orang lain dalam rangka tujuan pribadi, ya, egoisme. Nah, ini dia. Wa amalillah fa innahu matlubu syar'an. Namun kalau marah karena Allah, itu adalah sesuatu yang diminta oleh syariat. Jadi marah yang mahmudah. Faqad ghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mawaqif ajidah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga pernah marah. Ya. Kapan Rasulullah SAW marah? Kalau agamanya Allah Subhanahu wa taala dicela. Ya, Rasulullah SAW marah, Masya Allah, ya. Taib. Jadi kita juga harus mengetahui, ya akhwat, ya, apa manfaat orang-orang yang menahan marah. Ya, di antaranya Allah lembutkan hatinya, ya. Allah masukkan ke dalam golongan orang-orang yang baik. Allah masukkan ke dalam surganya, subhanallah. Dan kita tahu, ya, di antara obat orang yang dia itu agar marahnya hilang, maka hendaklah dia merubah posisi, gitu kan, ya. Merubah posisi yang awalnya duduk jadi berdiri, yang berdiri jadi duduk, kemudian berwudu lah, ya, karena wudu itu akan meredam sifat marah yang datang dari syaitanir rajim. Subhanallah, ya, subhanallah. Dan ini, ya akhwat, sesuatu yang seharusnya kita jalani, ya. Jangan sampai karena kita itu terus marah akhirnya membuat Allah tidak ridho dan terucaplah kata-kata yang tidak baik dari lisan-lisan kita. Ya, semoga Allah menjaga anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bertaubat kepada Allah dari apa-apa yang tidak baik dalam diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badan kita, karena ketika seseorang itu tidak marah maka akan disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, ya akhwat, dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikunna jami'an. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.